Ika Mutia Lestari, saat ini membantu bisnis keluarga yakni PT Ika Sandrep Migas yang bergerak sebagai perusahaan transportir migas, khususnya Solar B35. Saya sendiri memiliki peran sebagai staff finance di PT Ika Sandrep Migas. PT Ika Sandrep Migas berdiri sejak 2006 memulai usaha sebagai perusahaan transportir bahan bakar minyak dan keagenan yang bertempat di Banjarmasin. Bergerak sebagai penyedia dan pengangkutan bahan bakar minyak, khususnya solar HSD, kami bertujuan memenuhi kebutuhan untuk berbagai sektor industri, misalnya pertambangan, perkebunan, pertanian, sampai pemerintahan. Kami berkomitmen untuk memberikan solusi energi yang efisien, handal, dan berkelanjutan dengan kualitas mutu terjamin. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang bisnis model kanvas PT Ika Sandrep Migas. Saya akan mulai dari front stage terlebih dahulu. PT Ika Sandrep Migas, yang selanjutnya akan saya singkat sebagai ISM, memiliki 3 value propositions, yaitu performance, customization, dan reduction. Dan pertama adalah performance. ISM memastikan spesifikasi produk yang digunakan memenuhi standar mutu dari sumber yang resmi. Sumber yang resmi ini seperti Pertamina, AKR, SADP, dan lain-lain. Di sini kami memastikan produk yang dikirimkan ke pelanggan merupakan produk yang sesuai dengan standar resmi di Indonesia, sehingga meminimalisir resiko-resiko seperti mesin yang rusak, tidak cocok dengan bahan bakarnya, dan sebagainya. PT ISM selalu memastikan pengiriman dilakukan tepat waktu dengan armada yang modern dan sistem pemantauan GPS memastikan akurasi lokasi dan waktu. Pemantauan ini juga tidak hanya memastikan akurasi lokasi dan waktu, tetapi juga kita bisa mengecek seberapa besar penggunaan bahan bakar dan keamanan dari gaya menyetir driver truk kami. Setiap kegiatan operasional kami juga memiliki keamanan operasional yang ketat sesuai dengan standar regulasi keselamatan dan kesehatan kerja. Setiap tangki tidak lupa dilengkapi segel keamanan dan alat serta prosedur pengisian pengosongan untuk meminimalisir loss hingga zero loss. PT ISM juga berusaha sefleksibel mungkin untuk menyesuaikan kebutuhan pelanggan, misalnya jadwal pengiriman dan lokasi distribusi sesuai dengan keinginan pelanggan. Selanjutnya yang kedua adalah customization. PT ISM memiliki jadwal pengiriman berdasarkan kebutuhan pelanggan, meskipun itu akhir pekan, libur nasional, atau bahkan ketika pelanggan menginginkan suplai darurat, kami sebisa mungkin untuk menyanggupi. Kami juga menyediakan fasilitas penyimpanan tambahan di depot jika pelanggan membutuhkan. Misalnya pelanggan membeli minyak kami karena ingin harga yang lebih murah di periode tertentu. Namun di tempat mereka atau di site belum memiliki tempat penyimpanan, sehingga harus menitipkan penyimpanan itu terlebih dahulu di tempat kami. Kami bisa menyediakan tempat-tempat tersebut, dan jika kalau di tempat kami penuh, kami bisa memberikan akses ke tempat rekanan kami. PT ISM menerima rute pengiriman ke lokasi standar dan non-standar, misalnya perusahaan yang masih sangat kecil atau yang perizinannya belum lengkap. Biasanya pertambangan-pertambangan seperti ini infrastrukturnya masih belum memadai dan tentunya sulit untuk dijangkau. Value propositions yang ketiga yakni risk reduction. Armada telah dilengkapi dengan standar keselamatan tinggi, begitu pula dengan para driver telah mengikuti pelatihan sesuai dengan regulasi K3. Di tiap truk tangki terdapat alat ukur untuk memastikan kapasitas yang dibawa dan tiba di konsumen sesuai dengan order yang dilakukan oleh konsumen. Poin selanjutnya yakni PT ISM selalu tunduk dan patuh penuh terhadap peraturan pemerintah, memastikan operasi bebas risiko hukum, dan BBM hanya bersumber dari resmi. PT ISM memiliki SOP tanggap darurat serta pelatihan yang selalu diperbaharui tiap periodenya, memastikan semua karyawan memahami dan mengerti apa yang harus dilakukan ketika terjadi emergensi.
Selanjutnya, kami juga melakukan pemantauan armada secara real time dengan teknologi GPS. Untuk meraih pelanggan, PT ISM memiliki dua channel, yaitu direct channel dan indirect channel. Yang pertama yaitu direct channel. Tim marketing akan langsung bertemu dengan pelanggan atau calon pelanggan baru. Yang kedua, bisa juga melalui komunikasi personal melalui platform seperti telepon, WhatsApp, maupun email. Pelanggan juga dapat langsung datang ke kantor PT IKA Sentrit Migas yang bertempat di Banjarmasin. Tipe selanjutnya adalah indirect channel, yaitu PT ISM menjalin kemitraan dengan distributor, agen lokal, perusahaan transportir lain yang membutuhkan layanan transportir untuk memenuhi kebutuhan klien mereka. Kami bekerja sama sebagai pihak ketiga penyewaan armada. Contohnya adalah seperti kami pernah melayani PT SH Solo, AKR, JNE, SADP sebagai transportir yang mengangkut bahan bakar minyak mereka menuju ke klien mereka. Terdapat tahapan-tahapan dalam channel, yaitu yang pertama adalah awareness. Pada tahap ini, tim marketing akan melakukan janji temu atau mendatangi site kantor calon customer baru dan melakukan promosi. Kami juga mengoptimalkan platform komunikasi untuk melakukan promosi, seperti melalui telepon, WA, dan email. Selanjutnya yaitu evaluation. Kami membantu customer melakukan evaluasi value proposition yang ditawarkan dengan cara memberikan sampel-sampel HSD solar beserta hasil uji lab untuk memastikan customer tahu dan mengerti terinformasi mengenai info produk solar tersebut dan memastikan solar yang kami gunakan sesuai dengan standar di Indonesia. Selanjutnya, konsumen dapat melakukan pembelian dengan cara menghubungi tim marketing melalui telepon atau email atau WhatsApp. Pelanggan juga dapat ke kantor PT ISM yang beralamatkan di Jalan Tembus Mantuil RT 5 nomor 1 Banjarmasin. Cara kami menyampaikan value proposition kami kepada pelanggan adalah dengan melakukan presentasi ke tempat pelanggan, baik itu kantor maupun janji temu di luar. Setelah pembelian, kami memiliki customer support dengan cara memberikan konsultasi kepada pelanggan sesuai kebutuhan pelanggan dan juga menyediakan layanan keluhan responsif 24 jam. Customer segment kami adalah segmented, yakni segmen pelanggan dari bidang industri energi dan pembangkit listrik, lalu ada industri pertambangan, perkebunan, pertanian, konstruksi, infrastruktur pemerintah, hingga manufaktur. Sebagian besar customer kami adalah dari pertambangan, lalu ada dari perkebunan kelapa sawit, dari konstruksi pemerintahan, dan juga dari pembangkit tenaga listrik. Dari sisi customer relationship, PT ISM memiliki model pelayanan personal assistant, yakni satu sales melayani banyak konsumen. PT ISM juga memiliki model pelayanan co-creation karena industri ini memiliki kebutuhan khusus terkait pengangkutan bahan bakar. PT ISM memberikan wadah bagi pelanggan untuk memberikan ide atau saran terkait efisiensi logistik, rute, kondisi perjalanan, dan site, ketepatan waktu, hingga kualitas layanan. Co-creation ini memungkinkan PT IKA Sentrit Migas memahami kebutuhan spesifik pelanggan dan merancang solusi lebih baik dari pemilihan rute hingga tingkat keamanan, sehingga menciptakan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya adalah revenue stream. Sumber pendapatan utama kami adalah melalui sales. Sebagai penyedia layanan pengangkutan solar industri, kami bekerja sama dengan berbagai perusahaan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar mereka. Melalui pengelolaan logistik yang efisien dan pengiriman tepat waktu, kami memastikan kualitas dan kuantitas produk terjaga hingga ke pelanggan. Pendapatan yang kedua adalah melalui penyewaan armada. Dengan armada modern yang terawat, kami menawarkan solusi transportasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir, sumber pendapatan ketiga kami adalah penyewaan terminal untuk kepentingan sendiri atau TUKS. Kami menyediakan fasilitas terminal yang strategis dan standar untuk mendukung kebutuhan penyimpanan serta distribusi bahan bakar pelanggan kami. Penyewaan TUKS memberikan fleksibilitas bagi pelanggan untuk mengelola logistik mereka dengan lebih efisien. Selanjutnya, backstage.
PT ISM memiliki resources fisikal, yakni aset seperti fasilitas bangunan kantor, depo, pool, dan TUKS atau terminal untuk kepentingan sendiri. Pada key resources intelektual, PT Cassandra Pigas memiliki database customer dan database partnership, seperti perusahaan BBU, BPP, CSMU sebagai database customer dan JNE, SADP, AKR sebagai database partnership. Selanjutnya, PT ISM memiliki jumlah karyawan sekitar 20 orang, di mana 8 diantaranya merupakan staf kantor dan 12 lainnya adalah tim armada truk tangki. Secara finansial, PT ISM memiliki sumber daya melalui keuangan cash dan pembiayaan kredit modal kerja dari bank. Sebagai entitas legal, PT Cassandra Pigas telah terdaftar sebagai badan hukum resmi dengan dokumen pendirian yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kami juga memiliki izin operasional yang lengkap antara lain seperti NIB, SIUP, izin khusus pengangkutan bahan bakar, dan sertifikasi keselamatan transportasi dan lingkungan untuk menjamin bahwa layanan kami memenuhi standar keamanan dan keberlanjutan. Selanjutnya adalah key activities, yaitu PT Cassandra Migas menyediakan HSD solar B35 non-subsidi dan melakukan pengiriman produk tersebut selaku jasa transportir ke pelanggan. PT ISM cenderung lebih terfokus pada operasional dan jaringan logistik dan keagenan BBM yang melibatkan koordinasi armada memasok BBM dari supplier ke pelanggan akhir. Beberapa aktivitas kunci yang ada pada PT ISM adalah yang pertama, pengiriman solar B35 ke pelanggan. Yang kedua, monitoring harga solar B35 yang selalu berubah dalam sebulan 2 kali atau 2 periode. Yang ketiga, penerimaan order atau purchase order dari pelanggan. Yang keempat, melakukan koordinasi armada di lapangan agar armada selalu tersedia dan siap untuk dikirimkan ke pelanggan. Yang kelima, penagihan invoice ke pelanggan dan sekaligus pembayaran invoice dari pihak IK Sandrif ke vendor seperti vendor ban, oli, spare part truk. Yang keenam, penjadwalan maintenance truk. Lalu yang ketujuh ada monitoring kondisi dan posisi truk ada di mana. Yang kedelapan, finansial dan tax report. Selanjutnya saya akan membahas mengenai key partnership, yaitu buyer-supplier relationship atau cooperation. PT Cassandra Migas memiliki key partnership type, yaitu buyer-supplier relationship. PT Cassandra Migas menjamin kualitas BBM yang terbaik dan resmi untuk pelanggan. Selain itu, kami juga memiliki tipe partnership cooperation dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan kompetitor untuk memenuhi permintaan pelanggan, misalnya membantu menjangkau wilayah atau pasar yang sulit dijangkau sendiri oleh kompetitor. Partnership motivation PT ISM adalah optimization dan ekonomi guna mengoptimalkan alokasi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Supplier utama kami yaitu meliputi supplier solar B35, lalu untuk keperluan truk seperti supplier ban, spare part, oli mesin, untuk melakukan maintenance truk. Selanjutnya, mengenai cost structure. PT ISM berada di kategori cost driven karena saat ini berfokus pada efisiensi biaya, meminimalkan biaya, terutama perusahaan transportir BBM ini sering menghadapi margin yang ketat. Perusahaan transportir di Kalimantan Selatan sangat ketat, produk pun diambil dari perusahaan besar dan wajib yang memiliki INU seperti AKR, Pertamina, Jagat Nusantara Energi. Namun, di satu sisi juga harus bersaing dengan transportir perusahaan-perusahaan INU tersebut, sehingga persaingan banyak berdasarkan harga. Dan harga sendiri itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Pada kategori cost driven ini terdapat dua tipe, yaitu fixed cost dan variable cost. Pada fixed cost misalnya seperti gaji karyawan, biaya STNK, KIR, lalu Telkom, dan lain sebagainya. Namun, sebenarnya pada PT Cassandra Migas memiliki tipe variable cost yang lebih dominan. Misalnya, biaya bahan bakar yang digunakan oleh truk selalu berubah karena mengikuti harga keekonomian periode tersebut. Lalu, biaya perawatan armada dan biaya operasional perjalanan
seperti parkir, biaya portal, dan lain-lain juga tidak selalu sama untuk setiap pengiriman BBM. Semua tergantung rute dan juga periode. Lalu kemudian adalah sosial dan environmental cost, yaitu mencangkup biaya yang menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar, demi meningkatkan kesejahteraan sekitar. PT ISM secara rutin melakukan pembangunan fasilitas umum untuk wilayah sekitar, misalnya adalah perbaikan jalan, sanitasi, renovasi rumah ibadah, hingga pembuatan saluran air. Ada juga biaya untuk memberikan wadah bagi masyarakat untuk melakukan pertemuan untuk menangani keluhan masyarakat terkait dampak operasional. PT ISM rutin melakukan penghijauan untuk daerah sekitar seperti penanaman pohon, monitoring limbah buangan bahan bakar, dan melakukan kompensasi atas kerusakan lingkungan akibat operasional jika ada. Biasanya sejauh ini paling banyak adalah masalah jalan berlubang karena truk yang keluar masuk sering di jalanan tersebut. PT ISM juga memberikan dampak positif untuk kesejahteraan rakyat sekitar. Misalnya, karyawan dan armada diambil dari penduduk sekitar. Perusahaan juga rutin memberikan donasi ke lingkungan sekitar seperti masjid, organisasi penduduk dalam bentuk uang, sembako, daging kurban, dan perbaikan fasilitas. Melalui dialog terbuka dan penyelesaian keluhan, masyarakat juga merasa dihargai dan dilibatkan, sehingga menciptakan harmonisasi antara perusahaan dan warga sekitar. Penanaman pohon di sekitar area operasi membantu menyerap emisi karbon, meningkatkan kualitas udara, dan memberikan kesan sejuk serta hijau pada lingkungan sekitar. Terima kasih.